semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif jurusan Farmasi Universitas Brawijaya. Yang kami katakan, saya sendiri Patricia Triwita, ada Azara Priya Putri dan Muhammad Rizky Kusuma. Dalam video ini kami akan membahas mengenai titrasi biodimetrik dan urimetrik. Titrasi biodimetrik dan urimetrik termasuk ke dalam titrasi yang melibatkan reaksi redoks. Reaksi redoks selalu melibatkan adanya oksidator dan reduktor. Seperti namanya urimetrik, dalam prosesnya melibatkan iodium. Dan titrasi biodimetrik atau titrasi langsung adalah titrasi yang melibatkan senyawa bersifat oksidator sebagai larutan bakunya dan sampel yang bersifat reduktor atau disebut juga dengan reaksi oksidatif. Titrasi langsung ini maksudnya larutan baku langsung bereaksi dengan sampel tanpa perantara dan pemberian indikator dilakukan oleh titrasi. Sedangkan titrasi urimetrik atau titrasi tidak langsung adalah titrasi yang melibatkan reduktor sebagai larutan bakunya dan sampel bersifat sebagai oksidator atau disebut juga sebagai reaksi reduksi. Titrasi tidak langsung ini maksudnya substran tidak langsung bereaksi dengan sampel, melainkan sampel akan bereaksi dengan kalium klorida dan kelebihan iodium akan bereaksi dengan biofilter. Pemberian indikator anion dilakukan saat mendekati titik aktif titrasi atau saat amyloid berubah menjadi warna kuning. Pada percobaan kali ini dilakukan untuk mengukur kadar vitamin C dan metformin. Selanjutnya, cara kerja. Larutan standar sekunder. Pertama, larutan Na2S2O3 0,1 N. Timbang 24,807 Na2S2O3 dan 200 mg Na2CO3. Kemudian dilarutkan dalam 1 liter aquades yang telah direbus. Kemudian didiamkan selama 24 jam. Kemudian disaring larutan yang dibuat. Larutan standar primer. Pertama, larutan KBr U3. Timbang 2,783 gram KBr U3. Kemudian dilarutkan dalam 1 liter aquades dalam labu ukur. Selanjutnya dikocok sampai homogen. Indikator. Pertama, larutan amilum 0,5% B/V. Kedua, metil merah. Timbang 100 mg metil merah, ditambahkan 3,75 ml larutan NaOH 0,1 N dan 10 ml etanol. Kemudian ditambah aquades sampai 50 ml. Prosedur pembakuan larutan standar sekunder atau titran. Pembakuan larutan Na2S2O3 0,1 N. Pipet 10 ml larutan KiO3 0,1 N. Tambahkan HCl 4N dan 0,8 gram KI. Selanjutnya dikocok dan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Selanjutnya ditambah 2 ml larutan indikator amilum 0,5%. Selanjutnya dititrasi sampai warna biru tetap hilang. Penetapan kadar. Dipipet sampel 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 20 ml larutan KBr U3 0,1 N dan 1 gram KBr. Kemudian ditambahkan 5 ml HCl pekat. Kemudian dikocok selama 15 menit dan didiamkan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 1 gram KI. Selanjutnya dikocok dan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N. Kemudian ditambahkan larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir. Yang kedua, dipipet sampel 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 10 ml larutan air suling dan 10 ml HCl 2,5 N serta 1 gram KBr. Kemudian diteteskan 3 tetes indikator metil merah, dititrasi dengan larutan KBr U3 0,1 N. Kemudian dikocok kuat sampai warna merah menjadi hilang atau agak kemerahan. Selanjutnya data hasil pengamatan. Metampiron. Pembakuan didapatkan V rata-rata 18 ml dan didapatkan hasil 0,055 N. Penetapan kadar V rata-rata 11,1 ml dan didapatkan Mg rata-rata 610,55 mg dan didapatkan persen kadar 0,82%, 1,100% dan 1,127% dengan reaksi sebagai berikut. Dan selanjutnya pembakuan askorbat. Didapatkan V rata-rata 17 ml
dan didapatkan 0,058 N. Penetapan kadar didapatkan rata-rata 35,8 ml dan Mg rata-rata didapatkan 121,9 mg dan didapatkan persen kadar 0,51%, 0,674% dan 0,643% dengan reaksi seperti berikut. Praktikum kali ini membahas mengenai iodo dan iodimetri. Titrasi iodo dan iodimetri ini termasuk ke dalam titrasi redoks. Perbedaan untuk kedua titrasi ini, untuk iodimetri oksidatornya dianalisis, sedangkan untuk iodimetri potensial oksidasinya harus lebih rendah dari sistem iodium dan iodida. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain iodium dengan konsentrasi 0,1, tiosulfat dengan konsentrasi 0,1, metapiron dengan konsentrasi 0,1, dan asam aksorbat dengan konsentrasi 0,1. Larutan amilum digunakan sebagai indikator pada titrasi iodimetri. Larutan amilum digunakan sebanyak 2 mili, tidak perlu banyak-banyak agar tidak mempengaruhi volume larutan metapoliron. Larutan amilum dapat bereaksi membentuk senyawa kompleks dengan iodium yang sulit untuk dilepaskan. Larutan amilum dapat menimbulkan warna biru tua yang sukar hilang warnanya meskipun konsentrasi iodium sangat kecil. Warna biru pada titrasi ini terbentuk karena dalam larutan kanji terdapat unit-unit glukosa membentuk rantai heliks.